Pemirsa, bertepatan dengan Hari Guru Nasional 25 November 2024, Supriyani divonis bebas oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Andolo Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara. Majelis Hakim menyatakan Supriyani tidak terbukti bersalah dan meminta agar hak-hak guru Supriyani, baik kedudukan, harkat maupun martabatnya, dapat dipulihkan. Ini adalah kado manis buat guru honorer Supriyani yang sejak Oktober lalu harus berurusan dengan penegak hukum karena dituding telah menganiaya murid kelas 1 SD Negeri 04 Baito. Kami telah tersambung dengan Guru Supriyani dan kuasa hukumnya Andri Darmawan. Selamat sore Ibu Supriyani, selamat sore juga Pak Andri. Selamat sore. Ya, pertama-tama selamat untuk vonis bebasnya ya. Ya, makasih, alhamdulillah. Baik, sebelum kita mulai diskusi ini, kita akan sama-sama menyimak putusan Hakim Ketua Pengadilan Negeri Andolo, Stevi Rosano. 1. Menyatakan terdakwa Supriyani SPD binti Sudiharjo tersebut di atas tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif 1 dan dakwaan alternatif kedua penuntut umum. Kedua, membebaskan terdakwa oleh karena itu dari semua dakwaan penuntut umum. 3. Memulihkan hak-hak terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, harkat, serta martabatnya. 4. Ada istilahnya lain tiga. Tangan. Ya, pemirsa, kita langsung berbincang dengan Guru Supriyani dan kuasa hukumnya Andri Darmawan. Saya ke Ibu Supriyani terlebih dahulu. Ibu Supriyani, pertama-tama selamat Hari Guru. Kadonya manis sekali, hari ini adalah vonis bebas. Tadi ketika Hakim membacakan putusan, Ibu Supriyani, apa yang terlintas di pikiran Anda? Ya, yang terlintas ya sangat bersyukur tadi Hakim sudah memutuskan vonis bebas. Kebetulan bertepatan dengan HGN Hari Guru Nasional, yang hadiah yang sangat luar biasa yang Allah berikan kepada saya bisa bebas. Baik, tadi setelah kemudian diumumkan ada vonis bebas, apakah ada pihak-pihak yang kemudian mengontak Ibu Supriyani, baik itu dari pihak keluarga korban atau mungkin dari aparat hukum yang memproses kasus ini, atau juga pejabat-pejabat daerah yang sempat memediasi kasus ini, Bu Supriyani? Ya, kalau dari pejabat tidak ada, tadi cuma dari anggota keluarga yang hadir dan anggota PGRI yang menyaksikan langsung dari persidangan putusan tadi. Iya, Anda tadi kan begitu mendengar tidak langsung ada reaksi, tetapi kemudian Anda menangis ya Ibu Supriyani setelah kemudian Majelis Hakim membubarkan persidangan. Apa yang membuat Anda kemudian baru seperti tersadar dan baru kemudian meluapkan emosi? Ya, tadi sangat kaget setelah mendengar putusan bebas itu, ya saya tidak langsung menangis. Setelah itu saya tidak bisa menahan lagi tangis, kebahagiaan itu yang sangat luar biasa. Iya, jadi tangisnya tangis kebahagiaan ya Ibu Supriyani. Baik, saya ke Pak Andri dulu. Pak Andri, kalau dari kuasa hukum ketika tadi mendengarkan secara rinci apa yang menjadi vonis dari Majelis Hakim, apa arti putusan Hakim tadi menurut Anda? Iya, putusan Majelis Hakim akhirnya menandakan bahwa keadilan masih ada di negara ini. Ya, putusan Hakim tadi bukan hadiah buat Ibu Supriyani, bukan hadiah karena Hari Guru, tapi memang putusan itu memang sudah seharusnya begitu karena memang Ibu Supriyani tidak bersalah. Nah, sehingga putusan majelis tadi itu sejalan dengan pembelaan kami bahwa memang Ibu Supriyani tidak terbukti melakukan perbuatan pemukulan itu karena memang
bahwa bukti-bukti di persidangan itu sangat lemah, bahkan tadi itu cuma mendasarkan pada keterangan anak, yang mana keterangan anak ini tidak bersesuaian dengan alat bukti, baik itu yang diajukan oleh JPU maupun alat bukti yang kami ajukan. Ya, sehingga dalam hukum KUHP itu bahwa memang majelis hakim untuk memutuskan seseorang bersalah itu minimal sekurang-kurangnya 2 alat bukti. Nah, ini yang tidak terpenuhi tadi, sehingga itu harus putusan bebas. Baik, harus digarisbawahi ini bukan hadiah ya, berarti Pak Andri, ini memang sesuatu yang harusnya memang menurut Anda memang diputuskan oleh hakim karena dakwaannya tidak kuat sama sekali. Nah, ini semua sesuai dengan harapan atau masih ada yang mengganjal, Pak Andri? Iya, kalau membaca pertimbangan tadi itu sesuai dengan harapan bahwa semua alat-alat bukti tadi telah diperiksa, dan kami juga puas bahwa majelis hakim mempertimbangkan seluruh pledoi kami, ya, yang membuktikan bahwa memang tidak ada perbuatan tersebut, ya, sehingga memang sudah selayaknya Ibu Supriani bebas. Sekali lagi, sudah selayaknya Ibu Supriani bebas, dan ini bukan hadiah kepada Ibu Supriani karena Hari Guru, karena memang bertepatan saja dengan Hari Guru, dan ini suatu momentum karena dari kasus Ibu Supriani ini banyak pelajaran yang bisa kita petik, bahwa seorang guru adalah posisi yang sangat rentan untuk dikriminalisasi, ya. Karena tentunya guru ini selalu berhadapan dengan murid-muridnya tiap hari. Baik, Pak Andri, berarti ini pledoi Anda salah ya, ternyata orang susah tidak selamanya harus salah ya Pak Andri? Iya, pledoi kami akhirnya terbantahkan dengan putusan majelis. Itulah tadi saya mengatakan bahwa harapan terhadap keadilan di negara ini masih ada. Baik. Majelis hakim tetap memandang bahwa mau siapapun itu, baik orang susah atau orang tidak susah, kalau dia tidak bersalah, harusnya dinyatakan tidak bersalah. Baik, saya ke Ibu Supriani lagi, Bu. Ibu Supriani, apa rencana Anda setelah ini? Karena kita kemarin sebelum putusan hakim sempat mendengar bahwa akan ada rencana gugatan balik kepada pihak-pihak yang terkait dalam kasus ini. Apakah Anda masih ingin melanjutkan gugatan balik itu? Mungkin untuk kedepannya ya Pak pengacara yang bisa jelaskan. Kalau dari Anda sendiri, Ibu Supriani, kalau harus menggugat keluarga korban, menggugat para penyidik, Anda masih mau melanjutkan ini atau seperti apa, Bu Supriani? Kalau untuk saat ini saya belum bisa menjelaskan karena baru sementara hasil putusan tadi. Baik, kalau kemudian kita sedikit refleksi, Bu Supriani, ini kan 7 bulan dari sejak April hingga hari ini kemudian akhirnya berakhir kasus ini. Apa pelajaran yang paling berat atau pelajaran paling besar yang Anda maknai dari seluruh rangkaian peristiwa yang terjadi pada Anda? Kalau mungkin pelajaran yang sangat berat yang saya alami kemarin itu ya kita tidak bisa bekerja lagi, mengajar lagi selama 8 bulan, dan setelah itu saya harus ada di penjara selama 1 minggu dan saya harus tinggalkan anak, suami, dan orang tua dulu. Baik, dan ini kalau sekarang ditanya Bu Supriani, ada trauma tidak sih ketika harus kembali mengajar lagi anak-anak? Ada kekhawatiran atau ada ketakutan-ketakutan tidak ketika Anda harus mendisiplinkan murid nanti? Ya, saya tidak akan trauma, saya tetap akan mengajar di tempat saya mengajar. Tetap di sekolah yang sama, tidak ada rasa ketakutan ya Ibu Supriani? Ya, tetap akan kembali di sekolah. Oke, baik. Ketika menjalani masa-masa terberat, tadi Anda mengatakan kan 8 bulan kemudian harus tidak bisa mengajar, 1 minggu sempat di penjara. Menurut Anda siapa yang paling memberikan support atau dukungan paling besar sehingga Anda kuat menjalani seluruh perjalanan selama dari sejak April hingga November ini, Bu Supriani? Ya, yang bikin semangat saya intinya kedua orang tua saya dan suami saya yang selalu mendampingi saya setiap saat. Kalau bisa menyampaikan pesan kepada keluarga Aibda Wibowo, apa yang mungkin Anda ingin katakan, Ibu Supriani? Apa ya? Tidak ada? Ada tidak yang ingin disampaikan Ibu Supriani? Ya, tidak ada.
Tidak ada. Oke, saya ke Pak Andri sekarang. Pak Andri, ini untuk proses rehabilitasi dan kemudian ganti rugi akan seperti apa proses selanjutnya? Iya, tentunya bahwa setelah putusan ini kan putusan ini belum berkekuatan hukum tetap ya, karena masih ada waktu buat jaksa apakah bisa menyatakan kasasi terhadap putusan bebas ini, sehingga tentunya kami menunggu itu. Nah, terkait dengan langkah-langkah hukum ke depan seperti apa, kami memastikan dulu putusan ini seperti apa, apakah masih ada upaya hukum atau tidak, kan seperti itu. Kemudian kedua, bahwa terkait bahwa rehabilitasi dan tuntutan ganti rugi itu salah satu opsi juga yang kami tentunya akan lakukan, termasuk juga proses etik ya, proses etik karena di sini kan ada fakta-fakta yang sudah dilaporkan di Propam bahwa ada pemerasan, misalnya ada permintaan sejumlah uang, itu juga kami akan tetap mengawal ke depannya seperti apa proses penyelesaian laporan kode etik tersebut. Baik, ini berarti masih berjalan ya Pak Andri untuk gugatannya? Ya, proses kode etik masih berjalan ya, karena ini belum selesai. Ibu Supriyani kemarin masih sudah diperiksa ya, kepala desa juga sudah. Kemudian terkait dengan tuntutan rehabilitasi dan ganti rugi, nanti kita menunggu putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap. Baik, kalau kemudian sanksi pencopotan sudah dilakukan, Anda masih belum puas berarti ya Pak Andri dengan sanksi itu? Ya, kalau pencopotan itu kan menurut kami mungkin masih terlalu ringan. Saya pikir harus ada sanksi yang lebih berat ya, terhadap itu karena Polri harus berbenah di sini ya, karena akibat ulah misalnya 1-2 orang ini akhirnya membuat citra polisian tergerus ya. Jadi ini harus jadi pembelajaran, harus ada sanksi yang berat supaya ini tidak terulang atau anggota-anggota lain tidak mengulang seperti ini. Karena penyalahgunaan wewenang di kepolisian misalnya itu yang membuat akhirnya citra polisi dipertaruhkan di sini ya. Citra polisi dipertaruhkan. Jadi harus ada perbaikan-perbaikan yang lebih baik ke depan, termasuk sanksi yang lebih tegas supaya ini tidak terulang untuk ke depan. Oke, baik. Saya ke Ibu Supriyani lagi. Ibu Supriyani, hari ini adalah Hari Guru. Bagaimana Anda memaknai Hari Guru hari ini setelah Anda melewati pengalaman yang mungkin tidak semua guru pernah menjalani pengalaman seperti seburuk Anda hari ini? Ya, mungkin bertepatan dengan hari ini Hari Guru Nasional dan saya harapkan ke depannya untuk teman-teman guru honor seluruh Indonesia, jangan takut ada kriminalisasi guru, jangan takut menghadapi anak-anak kita, mengajar anak didik kita, dan kalau ada laporan dari anak-anak jangan menyerah, kita tetap semangat. Baik, kalau bisa kasih dukungan moral mungkin Ibu Supriyani, mungkin ada guru-guru lain di Indonesia yang hari ini mungkin berada di posisi yang sama seperti Anda, tetapi tidak terpapar oleh media, tidak mendapat dukungan publik. Apa yang kira-kira bisa Anda bagikan dari pengalaman Anda agar mereka kemudian mampu kuat menjalani proses yang cukup berat, cukup panjang seperti yang Anda lalui kemarin? Ya mungkin untuk teman guru, siapa tahu ada yang mengalami hal seperti saya, ya mudah-mudahan ya ini cukup saya yang mengalami ya, tidak ada lagi kasus-kasus seperti saya. Dan pastinya jika ada teman yang mengalami kasus seperti saya ya kita harus tetap semangat dan jangan menyerah. Oke, baik. Baik Ibu Supriyani, terima kasih untuk waktunya. Pak Andri nanti masih akan, saya masih punya waktu sebelum break azan maghrib. Mungkin saya akan membahas sedikit soal mengapa menurut Pak Andri penting bagi Anda untuk meneruskan kasus ini dan tidak melepaskan saja ketika sudah divonis bebas dan kemudian membiarkan pihak-pihak yang memang sudah mendapat sanksi dari institusinya kemudian berhenti di situ, Pak Andri. Iya, tentunya ini menjadi pertanyaan kenapa Ibu Supriyani misalnya atau kami harus mengejar itu. Karena apa? Pihak-pihak yang telah menyebabkan Ibu Supriyani ya, karena walaupun Ibu Supriyani cuma ditahan 1 minggu, tapi ada proses yang begitu panjang dari bulan April itu sampai saat ini
kita tidak bisa membayangkan bagaimana kerugian Ibu Supriani, baik itu tekanan psikologis, tekanan mental, ya. Kemudian suaminya juga sampai 8 bulan ini tidak tenang bekerja karena suami Ibu Supriani hanya bekerja serabutan, ya. Jadi itu yang tidak terbayangkan bagaimana kerugian-kerugian ini. Nah, orang-orang yang telah menyebabkan itu tentunya dengan putusan bebas Ibu Supriani tidak harusnya duduk-duduk atau biasa saja misalnya, ya kan? Iya. Ini harus ada pertanggungjawaban juga buat mereka, seperti itu. Tidak adil bagi Ibu Supriani yang sudah menanggung berbagai macam penderitaan, sementara orang-orang ini yang menyebabkan Ibu Supriani ini, misalnya tidak apa-apa, gitu, santai-santai saja. Bahkan mereka juga tidak akan merasakan misalnya tekanan atau seperti apa. Nah, kan tentunya kalau kita bicara keadilan, ini tidak adil buat Ibu Supriani. Kemudian kedua, bahwa ini harus ada pembelajaran. Harus ada pembelajaran. Praktik-praktik yang seperti ini itu tidak bisa diselesaikan dengan pemaafan-pemaafan saja. Negara ini kapan akan baik kalau misalnya penegakan etik atau penegakan hukum terhadap pelanggaran-pelanggaran ini kita cuma selesaikan dengan pemaafan atau minta maaf atau pengampunan-pengampunan. Itu akan berulang terus, kita akan melihat fenomena-fenomena seperti ini. Sehingga pentingnya kami melihat di situ. Baik, Pak Andri, ini kalau dalam bayangan Anda atau dalam harapan Anda yang harapan maksimal lah Pak Andri, harapannya tuh seperti apa sih ketika Anda menuntut balik mereka posisinya sudah dipecat, tetapi Anda terus-menerus mengatakan bahwa ada dicopot, maksud saya, Anda terus-menerus mengatakan harus ada tanggung jawab lebih, harus ada sanksi yang lebih daripada cuma sekedar pencopotan. Apa yang Anda bayangkan? Ya, pencopotan ini kan kemarin ini belum sanksi ya, karena proses etiknya kan masih berjalan, belum ada sidang kode etik. Jadi mungkin ini tindakan pimpinan saja yang mengambil langkah cepat untuk mencopot ya, tapi itu belum berbentuk sanksi. Nah, kami ingin ada sanksi yang lebih berat misalnya ya. Nah, nanti kami serahkan ke polisi yang memformulasikannya seperti apa sanksi yang bisa lebih berat dan juga membuat pelajaran ya, atau membuat supaya ini bisa menjadi efek jerah nanti ke depan bagi aparat-aparat supaya tidak melakukan tindakan-tindakan kriminalisasi seperti ini ya. Baik, sekali lagi terima kasih Ibu Supriani untuk waktunya. Pak Andri ditahan dulu, nanti kita masih akan lanjutkan di segmen selanjutnya. Pemirsa tetaplah bersama NTV Prime, kami akan kembali usai jeda azan maghrib. Terima kasih Anda masih terus menyaksikan NTV Prime. Kita lanjutkan perbincangan. Saya masih bersama dengan kuasa hukum Guru Supriani, Andri Darmawan, dan saat ini sudah bergabung juga bersama kami Kabareskrim 2008-2009, Susno Duaji. Saya ke Pak Susno terlebih dahulu sekarang. Selamat malam Pak Susno. Selamat malam Mbak Tasa, selamat malam Pak Andri, selamat malam para pemirsa. Malam Pak Susno. Iya, Pak Susno, ini kan hari ini kita mendapat kabar bahwa Guru Supriani sudah divonis bebas oleh majelis hakim. Ini sudah bisa lega atau menurut Anda masih ada catatan lain yang harus jadi perhatian? Pertama kita ucapkan selamat dulu ya. Kita bergembira bahwa putusannya sesuai dengan apa adanya gitu. Sesuai fakta bahwa tidak pernah perbuatan itu terjadi. Sehingga dia bebas murni ya. Memang harus seperti ini. Nah, yang menjadi catatan kita adalah apa yang diangkat oleh media, khususnya oleh Nusantara TV, ini sangat bermanfaat bagi seluruh bangsa Indonesia. Mengapa saya katakan begitu? Karena kasus Supriani ini yang terangkat ke permukaan. Yang tidak terangkat ke permukaan, permasalahan guru dengan murid, dengan orang tua, itu banyak sekali. Bukan banyak lagi, tapi banyak sekali. Mudah-mudahan ini menjadi pelajaran dari bangsa ini, ya pelajaran bagi orang tua murid, pelajaran bagi aparat penegak hukum, bagi Polri, pelajaran bagi jaksa, dan pelajaran bagi hakim. Ya kita sangat senang bahwa hakim kita mendengar, memperhatikan dan mempertimbangkan fakta hukum yang terungkap di persidangan. Dan juga mempertimbangkan keadilan yang berlaku di masyarakat. Ya, kita sambut gembira kita demikian. Iya Pak Susno, ini kan berarti kemenangan untuk prinsip no viral, no justice ya. Jadi kemudian akhirnya
keadilan itu harus dikejar oleh publik, harus dipelototi Ya. oleh media, harus dikawal proses demi prosesnya sehingga kemudian kita akhirnya sampai di hari ini vonisnya adalah vonis bebas. Harus seperti itu dong berarti ya Pak Susno. Apakah kita harus mengawal semua kasus yang rasanya akan mengarah ke tidak adil supaya kemudian suara orang-orang yang mungkin dirasa tidak mampu untuk mengejar keadilan itu akan bisa memperoleh keadilan? Ya begitu, faktanya begitu ya, faktanya begitu. Demikian perjuangan daripada media ya, televisi khususnya Nusantara Televisi, demikian perjuangan Pak Andri, demikian perjuangan dari PGRI, demikian perjuangan dari seluruh bangsa Indonesia yang mencintai keadilan. Dan ini akan merubah ya, merubah mindset daripada aparat penegak hukum kita. Kita bersyukur bahwa Polda Sulawesi Tenggara demikian perhatiannya kepada Polres, demikian Kejaksaan Tinggi sampai dengan Kejaksaan Agung, perhatiannya pada kejaksaan, walaupun kejaksaan masih setengah kopling ya. Kenapa saya katakan setengah kopling? Dia udah tahu fakta hukum terungkap di persidangan itu bahwa harusnya dituntut bebas murni karena perbuatannya tidak ada gitu kan. Nah, tetapi kita alhamdulillah jaksa ini ibarat tiarap kepala punggungnya kelihatan gitu. Tapi Iya. mudah-mudahan ke depan kalau tidak bersalah ya tidak haram ya. Bahkan undang-undang mengizinkan, mengharuskan undang-undang tuntut bebas. Nah, tuntutan bebas murni gitu. Jangan bersalah tapi tidak dihukum gitu. Ini kan nggak benar gitu. Semestinya kesempatan dari pihak kejaksaan untuk mendapatkan nama baik gitu. Nah, hakim kita bagus. Karena hakim kita senang. Hakim sesuai fakta hukum dan sesuai sependapat dengan dalil-dalil yang dikemukakan oleh PH, oleh Pak Andri dan kawan-kawan. Senang saya dengarnya. Wah, pertimbangan dari PH itu diambil gitu. Dan memang fakta hukumnya seluruh rakyat Indonesia, seluruh media mengetahui kita ini nggak buta hukum lagi. Nggak ada satupun fakta hukum yang terungkap di persidangan yang menunjukkan bahwa perbuatan yang didakwakan itu ada. Jadi perbuatannya nggak ada, ya bagaimana? Nah, jaksa tahu itu. Tetapi mengapa dia nuntutnya kok agak aneh gitu, bersalah tapi bebas gitu. Nah, tapi tidak apa-apa lah, itu pelajaran bagi kita dan pelajaran bagi bangsa ini. Dan yang lebih penting lagi ini pelajaran bagi aparat penegak hukum. Tidak lagi menganggap bahwa orang yang dihadirkan di persidangan sebagai pesakitan itu musuh. Bukan. Tapi dia adalah pencari keadilan. Baik. Jaksa adalah pencari keadilan. Hakim adalah pencari keadilan. Penasihat hukum adalah pencari keadilan. Pesakitan pencari keadilan, termasuk penyidik Polri, walaupun tidak hadir di persidangan, dia mencari keadilan. Jadi orang yang didakwa, orang yang disidik, orang tersangka itu bukan musuh. Bukan musuh. Kalau tidak bersalah, ya katakan tidak bersalah. Jangan sampai orang yang duduk itu, wah kalau sempat dia nggak dihukum, saya malu. Institusi saya jadi seolah-olah institusi saya bersalah. Nah ini tidak. Di era sekarang kalau kita menghukum orang yang tidak bersalah, membuat dia supaya bersalah, orang langsung ini rekayasa. Iya. Dan memang rekayasa gitu. Nah ini mudah-mudahan didengar oleh hakim agung yang menyidangkan dan akan memutus perkara peninjauan kembali untuk 8 terpidana kasus Cirebon ya, Iya, kasus baik. Vina dan Iki. Ya kita berharap jangan sampai nanti orang yang di dalam itu dianggap musuh, tapi orang yang di dalam itu orang rakyat Indonesia pencari keadilan. Mari Baik. kita berpikirnya sama gitu. Baik, Pak Susno, kita akan bahas lebih jauh lagi nanti untuk soal kasus Vina, tapi saya sekarang mau fokus dulu masih ke kasus Ibu Supriani. Oknum polisi sudah dicopot Pak Susno, tetapi menurut kuasa hukum ini masih kurang, masih belum cukup dengan sanksi seperti ini, masih akan ada gugatan balik. Menurut Anda sanksi seperti apa yang seharusnya dikenakan kepada para aparat penegak hukum yang memproses penyidikan bagian awal dari kasus Ibu Supriani? Kalau kita mau betul-betul menjadi negara hukum yang baik dan hukum kita mau tegak, ke depan hal ini tidak terulang ya, aparat yang menangani ini ya, kepolisian, kejaksaan gitu kan, karena jaksa menahan ya, dan saya menerima berkas dari polisi. Sanksi itu bukan hanya kode etik,
Yaitu karena ini sudah masuk ke arah pidana, pemerasan, minta duit gitu kan. Kemudian dan semacam rekayasa perkara. Oke lah, kalau rekayasa dan kesalahan-kesalahan itu dimasukkan kode etik ya, bagus. Tetapi untuk pelanggaran-pelanggaran yang sudah mengarah kepada pidana dan pidana berat itu pemerasan itu masuk suap, korupsi gitu, dan ini tak perlu mestinya menunggu dari pengaduan atau laporan dari penasihat hukum, karena delik ini siapa yang tahu ya. Dari Polri sudah turun ke lapangan, bagus, kita sambut bagus ya, itu Propam sudah turun ke lapangan, sudah mengetahui ada yang nggak benar, dicopot, okay, itu pelanggaran kode etik, tapi pelanggaran pidananya belum. Nah, pelanggaran pidana jauh lebih berat daripada pelanggaran kode etik. Tidak perlu nunggu laporan dari Pak Andri gitu. Dan saya yakin mudah-mudahan Polri sudah mengambil langkah-langkah. Tapi langkah-langkah itu karena Polri ini milik masyarakat. Ya, jangan tertutup. Publikasi aja kepada masyarakat bahwa kami telah lakukan ini. Apa yang terjadi kesalahan dari aparat ya, itu dibuka ke publik, dilakukan tindakan yang benar. Ini bukan berarti membuka aib Polri. Justru hal itu terbuka, masyarakat selaku pemilik Polri tahu bahwa Polri serius untuk berbenah. Demikian juga dengan kejaksaan. Kita sambut baik sudah dicopot ya jaksa peneliti awal ya. Tetapi kita tidak tahu tindakan lebih lanjutnya apa gitu. Iya. Nah, silakan. Zaman sekarang terbuka, aparat ini bukan miliknya aparat, tapi mereka itu adalah milik daripada bangsa Indonesia. Baik, saya ke Pak Andri lagi. Pak Andri, kalau Anda sendiri mungkin bisa dijabarkan akan seperti apa nanti gugatannya, apa saja yang dituntut dari para penyidik yang memproses penyidikan di awal-awal kasus Ibu Supriani ini? Iya, pertama-tama saya mengucapkan terima kasih dulu ke Pak Susno ya. Pak Susno, Pak Reza Indragiri, kemudian Dr. Raja yang sudah membantu memberikan keahliannya, ya, ilmunya dalam persidangan ini, sehingga itu juga menjadi pertimbangan majelis hakim tadi dalam memutus. Kemudian yang kedua, saya sepakat tadi dengan Pak Susno bahwa terkait dengan pelanggaran etik ya, itu Polri harusnya terbuka, karena pencopotan yang kemarin dilakukan itu kan belum dilakukan dalam rangka sanksi etik ya, karena proses etiknya kan masih berproses ya, dan ini yang perlu ke depan kami butuh supaya ini transparansi, supaya kami tahu sanksinya berupa apa itu. Nah, kemudian terkait dengan masalah misalnya pidana seperti juga disampaikan Pak Susno tadi, kan kemarin sudah ada bukti-buktinya juga kami beber bahwa Ibu Supriani di tingkat penyidikan itu dimintai uang, sudah menyerahkan sejumlah uang, bahkan juga diminta 2 juta sudah diserahkan, kemudian 50 juta juga diminta supaya perkara ini bisa dihentikan. Nah, hal-hal tersebut kan kalau kita lihat dalam konteks ini, itu bukan cuma berkonsekuensi etik, tapi juga harusnya ke pidana. Dan itu saya pikir kami juga akan mendorong nanti setelah putusan ini ingkrah ya, kami harapkan bisa ingkrah dan kami bisa segera memulai proses ini. Baik, Pak Andri, berarti ini menunggu proses ingkrah baru kemudian gugatannya akan dimasukkan ya Pak Andri? Ya, kalau untuk tuntutan rehabilitasi dan ganti rugi tentunya kan kita harus menunggu putusan ingkrah ya, putusan ingkrah. Tapi proses-proses seperti proses etik, termasuk untuk laporan-laporan pidana, ya kami secepatnya siapkan itu. Kalau etik kan sudah berproses, sudah jalan. Oke, baik. Untuk berapa oknum yang akan Anda gugat? Sudah tahu siapa-siapa saja namanya, berapa jumlahnya Pak Andri? Ya tentunya ini yang di dalam proses penyidikan ya. Proses penyidikan itu yang terlibat ya. Ada beberapa tentunya yang bertanggung jawab terhadap penanganan perkara ini ya. Termasuk juga misalnya yang meneliti berkas perkara ini ya, itu juga harus ada pertanggungjawaban. Termasuk anggota keluarga ya Pak Andri, anggota keluarga korban? Ya, itu kami sementara lagi dalamnya karena kita ingin mencari datanya, faktanya, kita lebih dalam telusuri terkait misalnya apakah di sini ada memang suatu rekayasa atau membuat laporan palsu ya, atau seperti apa. Nah, ini kan
memang dari awal perkara ini sudah mencurigakan karena awalnya anak ini mengaku dia jatuh dari sawah, tapi kemudian kenapa tiba-tiba berubah menjadi Ibu Supriani yang disebut. Baik. Ini yang kami lagi coba. Baik. Kita akan bahas lebih jauh lagi soal bagaimana kesaksian anak yang digunakan untuk sebuah kasus ini kemudian berjalan sampai masuk ke pengadilan di segmen selanjutnya. Pemirsa tetaplah bersama kami. Anda masih terus menyaksikan NTV Prime. Kita lanjutkan perbincangan kembali lagi ke Pak Susno Duaji. Pak Susno, tadi terputus soal bagaimana kesaksian anak yang digunakan dalam sebuah kasus. Apa pelajaran besarnya Pak Susno dari kasus ini? Pelajaran besarnya pertama ya, bahwa kesaksian anak itu tidak murni dia bisa berdiri sendiri ya. Pertama karena syarat untuk menjadi saksi itu orang itu harus sehat, harus dewasa, harus disumpah gitu kan. Nah, sedangkan anak kan tidak. Nah, kesaksian anak itu tidak sekuat kesaksian daripada orang dewasa karena persyaratan hukumnya tidak memenuhi untuk kesaksian orang dewasa. Jadi kesaksian anak ini hanya memperkuat kesaksian orang dewasa. Nah, maka dalam pertimbangan hakim dan pertimbangan dalil-dalil yang diajukan oleh PH itu bagus sekali. Dan itu ternyata dipakai. Nah, jadi ini bagus. Yang kedua juga untuk penyidik ya. Ini penyidik penuntut pelajaran pertama. Pelajaran paling bagus ya. Jadi kita ini permasalahan sekolah. Ya. Permasalahan mengajar dan mengajar. Jangan apa-apa langsung dikaitkan dengan undang-undang perlindungan anak. Nah, ini kacau gitu. Ya kalau undang-undang tentang penyidikannya ada lex spesialisnya. Ya, lex spesialisnya adalah misalnya putusan terdahulu dari pengadilan. Itu namanya jurisprudensi. Kemudian apalagi ada peraturan pemerintah gitu tentang perlindungan terhadap guru dan sebagainya itu dipakai. Ya. Karena ini berkecimpung di lingkungan sekolah. Baik. Jangan nanti wah ini menurut undang-undang perlindungan anak ini begini-begini. Nah, kacau lah. Jadi seolah-olah mencari-cari gitu. Nah, Baik. ini nggak boleh gitu. Mungkin ini biasnya Pak Susno karena memang melibatkan anggota polisi ya. Anak dari anggota polisi. Kemudian itu mungkin bisa jadi catatan juga tidak Pak Susno ketika kasus itu melibatkan keluarga anggota polisi yang memang bertugas, kemudian bisa jadi bias bagaimana menggunakan saksi yang seharusnya tidak digunakan sendirian, harus ada saksi pendukung lainnya dan tidak bisa bergantung pada kesaksian anak. Iya, ini catatan juga bagi seorang penyidik bahwa penyidik harus netral. Dan dalam melakukan penyidikan, orang tua kan hanya dimintai keterangan. Orang tuanya kebetulan polisi, dia tidak melihat langsung, dia tidak merasakan langsung, dia tidak mendengar langsung. Dia hanya cerita. Nah ini lemah sekali karena dia saksi de audito. Saksi de audito itu bukanlah saksi. Dan juga si polisi, dia polisi, tapi dia bukan penyidik. Dia bukan reserse dan dia bukan orang yang diberi tugas surat perintah untuk menangani kasus ini. Dia tidak boleh terlalu dalam campur tangan. Kalau terlalu dalam campur tangan cawe-cawe ya bahasa sekarang. Nah itu dia sudah ikut dalam rekayasa perkara. Jadi dia cukup ya udah sebagai saksi saja. Nah kesaksiannya pun sangat lemah. Baik. Mengapa sangat lemah? Karena dia tidak melihat langsung, tidak mendengar langsung, tidak merasakan langsung, hanya cerita. Cerita pun dari seorang anak. Ya. Kalau benar itu cerita ya. Jadi pengalaman bagi penyidik sudah berapa kasus kita yang menyangkut anak polisi. Anak polisi, anak gubernur, anak wali kota, anak siapa saja sama. Kita sama di mata hukum. Janganlah, wah ini anak rekan, nggak boleh. Kalau kita mencampur adukkan gitu ya ini akhirnya. Dan kasus Cirebon juga begitu juga. Iya. Anaknya Rudiana, polisi gitu. Nah oke lah, sadarlah aparat sama semua di mata hukum. Baik, Pak Susno ini kan Polri per hari ini ada banyak catatan ya Pak Susno yang kita lihat di media, kasus-kasus yang kemudian melibatkan Polri. Tetapi mungkin koreksi saya jika ini salah ya Pak Susno, tetapi media menangkap bahwa Polri tidak membuka diri untuk upaya perbaikan, tidak dijelaskan kepada masyarakat apa saja yang mereka sudah lakukan sebagai upaya-upaya perbaikan. Nah menurut Anda ini karena mereka merasa tidak perlu menjelaskan
Atau jangan-jangan menurut mereka memang tidak penting untuk menjaga citra baik polisi? Mereka sangat memerlukan citra baik, tapi strateginya salah. Ini sudah era keterbukaan, maka saya mohon kepada junior-junior saya yang sekarang sedang menduduki posisi-posisi penting di Polri untuk lebih terbuka. Tidak perlu kita menutup aib kita buka, dan juga harus sadar bahwa Polri itu bukan hanya milik Polri. Pemilik, the owner of the Polri itu adalah rakyat yang menggaji dengan pajaknya. Silakan terbuka, kecuali misalnya yang sesuatu yang harus dirahasiakan. Ya. Apa yang harus dirahasiakan? Misalnya seseorang yang buron, di mana dia sembunyi, belum tertangkap, siapa pelakunya, rahasiakan. Tetapi begitu dia sudah tertangkap, publik harus diberitahu. Nah, misalnya tentang kejadian ini, contoh saja ya, ini cukup bagus lah, kejadian yang di Sumatera Barat kemarin. Ya, polisi Cepat tembak ada polisi ya Pak gitu. Susno. Tapi ya, polisi tembak polisi, karena itu kalau tidak ada penjelasan, itu jangan salahkan rakyat membuat suatu cerita tersendiri. Karena tidak mendapatkan informasi yang akurat. Nah, informasi yang akurat adalah informasi dari dari lembaga yang menangani itu. Silakan dipublish. Karena nanti masyarakat akan memberikan penilaian. Nah, dan juga jangan alergi terhadap penilaian dari masyarakat. Tidak bisa lagi era sekarang ini kita membatasi, oh tidak boleh mengambil asumsi rakyat, tidak boleh berkesimpulan, tidak boleh ini. Tidak bisa, serba tidak boleh. Siapa yang melarang? Ini negara demokrasi, negara hukum, ya silakan. Dan saya yakin adik-adik sekarang yang junior saya yang mengawaki Polri sekarang, mereka sudah well educated gitu ya. Tetapi masih ada sebagian yang tertutup. Mudah-mudahan mereka yang sudah pendidikan bagus, sudah mengikuti bahwa sekarang ini arus perubahan tidak bisa dibendung lagi. Nah, silakan jangan sampai mendapatkan informasi-informasi dari yang salah gitu. Jadi untuk menangkis itu ya silakan keterbukaan daripada Polri gitu. Baik. Pak Susno, saya kembali lagi ke apa yang sudah Anda sebutkan di awal tadi. Kalau kita melihat kasus Supriyani ini kan mungkin contoh happy ending ya Pak Susno, karena kita melihat kasus ini dari awal. Saya mengamati bagaimana komentar-komentar Anda Pak Susno sejak awal yakin bahwa Ibu Supriyani tidak bersalah dan akhirnya hari ini berhasil divonis bebas. Tetapi kita punya juga contoh lain bagaimana kasus Vina yang dikawal setiap hari bagaimana proses-prosesnya, kemudian sampai masuk ke PK, tetapi hari ini seolah-olah memang kita menjadi tidak berdaya Pak Susno. Apa yang bisa dilakukan terhadap PK kasus Vina ketika memang sudah selesai sidangnya, menunggu putusan hakim, tetapi tidak ada upaya yang bisa kita lakukan lebih jauh untuk bisa mendesak agar bisa lebih cepat atau mengetahui siapa hakim-hakimnya, sudah sampai di mana prosesnya, apa kira-kira yang menurut Anda bisa dilakukan? Kalau tanggapan saya pertama ya, hakim kita pada level Mahkamah Agung belum berubah gitu. Masih kolot gitu, lot gitu kan. Nah, kasus ini sudah mendapat perhatian nasional bahkan internasional gitu kan. Heboh orang berbulan-bulan. Tapi tidak ada respon untuk mempercepat itu penyelesaian perkara ini. Harus tunggu ini. Jangankan hakim di pengadilan, kita yang mengikuti jalannya kasus PK ini di persidangan tahu persis bahwa siapa yang dikurung di dalam penjara saat ini bukan itu pelakunya. Bahkan bukan itu pelakunya, perkaranya tidak ada. Sama dengan perkara Bu Supriyani, pembunuhan itu tidak ada. Yang ada adalah kecelakaan lalu lintas tunggal. Hakim mestinya jauh lebih tahu. Karena apa, fakta hukum yang terungkap di persidangan PK nggak ada sama sekali itu, rekayasa full gitu. Ngapain berlama-lama ditahan, putusannya ditunda-tunda. Orang ini di dalam penjara loh, ini negara Pancasila. Negara Pancasila. Orang di penjara itu rasanya kayak apa? Rasain gitu. Nah sekarang sehingga orang menimbulkan dugaan macam-macam ke pengadilan. Jangan salahkan. Oh pantas terjadi kasus 1 triliun suap. Oh pantas 51 kilogram emas. Oh pantas banyak hakim agung yang terjerat. Fakta itu, saya ngomongin fakta, bukan saya buat-buat kan. Banyak hakim agung yang terjerat. Oh pantas bahkan level sekjen Mahkamah Agung aja ditangkap oleh KPK. Nah kok tidak berubah gitu kan. Oke lah, berubah lah. Mudah-mudahan dialog kita ini didengar. Jangan hakim itu menganggap, oh wakil Tuhan nggak boleh dikoreksi. Enggak lah.
Mereka manusia kayak kita ini, mereka aparat, memberikan keadilan pada rakyat, yang menggaji juga kita, Iya. yang mengangkat juga kita, yang memberi kewenangan kepada mereka juga kita, melalui undang-undang yang dibuat tentang peradilan, tentang Mahkamah Agung. Kita yang memberi kewenangan melalui wakil kita di DPR. Jangan begitu duduk di sana udah kayak di Menara Gading, nggak boleh diganggu-gugat. Wakil Tuhan kalau dia menjalankan yang benar. Nah, jangan dianggap bahwa mereka nggak bisa bersalah, apa putusannya pasti 100% benar. Tidak, undang-undang pun memberikan celah untuk kita melakukan perlawanan terhadap putusan itu. Pada tingkat pertama banding, pada tingkat kasasi, pada tingkat PK gitu. PK pun tidak terbatas 1 kali gitu. Nah, kecepatan itu perlu, apalagi orang itu ditahan. Kalau ingin merasakan, cobalah Anda ditahan aja 1 malam, kayak apa rasanya? Baik. Ini sudah 8 tahun gitu Iya. ya. Iya. Pak Susno, terakhir mungkin apa pesan buat masyarakat yang cukup semangat dan antusias untuk mengawal kasus-kasus yang seperti Ibu Supriyani dan kasus Vina? Apa yang mungkin bisa kita katakan kepada publik yang dengan begitu semangatnya memantau, mengikuti perkembangan, dan kemudian merekalah yang mungkin bisa dikatakan sebagai pendesak agar aparat-aparat yang seharusnya melakukan tugas mereka kembali lagi ke relnya? Ya, perubahan itu, perubahan demokrasi, reformasi, perubahan hukum itu tidak terlepas dari besarnya peran media. Saya berterima kasih gitu dengan media-media televisi swasta ya, termasuk yang sangat getol yaitu Nusantara TV dan televisi lainnya. Kemudian peran-peran dari YouTube, channel publik, dan termasuk WA dan sebagainya, itu bentuk-bentuk pengawalan. Sebenarnya kalau tidak ada pengawalan seperti ini, pengawalan dari media, maka ini tenggelam gitu. Mereka bisa berbuat seenaknya. Jadi mari kita sama-sama untuk kasus-kasus yang kita anggap itu ketidakadilan, ketidakbenaran, itu mari kita angkat ke ranah publik, kita berikan pendapat-pendapat, dan juga kita berharap kepada yang sedang mengawaki institusi penegakan hukum, institusi pemerintahan, jangan alergi terhadap kritik. Kritik itu bentuk kecintaan. Kita betapa cintanya pada Polri, kita merasa sebagai pemilik, betapa cintanya pada jaksa, betapa cintanya kepada dunia pengadilan, termasuk kementerian-kementerian itu. Kita cintai, karena apa? Itu milik kita. Duit kita untuk menggajinya. Jadi jangan alergi. Dan mari kita apa-apa yang kita rasakan tidak adil dan tidak apa, kita suarakan. Tapi janganlah kita lempar fitnah-fitnah. Kritik-kritik yang bersifat membangun itu di dalam negara demokrasi, di dalam untuk menegakkan hukum sangat diperlukan. Bagi yang merasa tersinggung terhadap kritik-kritik, bahwa itulah dia pelakunya. Pelaku ketidakadilan, pelaku rekayasa. Kalau orang jadi aja Kapolri senang. Siapa yang kritik pedas kepada saya, itu sahabat Polri katanya. Nah, tinggal yang dibawa Kapolri, karena Kapolri kan tidak menyidik dia kan. Iya. Nah, yang dibawa Kapolri harus menganggap itu, oh Kapolri sudah bersuara gitu, mereka sahabat saya. Nah, oke, kita sangat senang, perubahan-perubahan akan terus. Kita ingin ke depan negara kita ini betul-betul negara hukum. Tandanya apa? Tandanya kalau keadilan dan kebenaran itu tegak. Baik, terima kasih Pak Susno Duaji untuk waktunya bersama kami di NTV Prime. Dan pemirsa, tetaplah bersama NTV Prime, kami masih akan kembali dengan sejumlah informasi lainnya sesaat lagi.